Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menerangkan mengenai komputer aritmatik. Di sini saya bersama rekan saya, M. Rakib Hamdi, dan saya sendiri, Raka Sidiata. Mari kita mulai ke slide pertama. Struktur aritmatika dan logical unit atau ALU. Aritmatik dan logical unit atau ALU adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain seperti perkalian dan pembagian. ALU merupakan suatu kesatuan alat yang terdiri dari berbagai komponen perangkat elektronika, termasuk di dalamnya sekelompok transistor yang dikenal dengan nama logic gate. Di mana logic gate ini berfungsi untuk melaksanakan perintah dasar matematika dan operasi logika. Kumpulan susunan dari logika gate ini yang dapat melakukan perintah-perintah perhitungan matematika yang lebih komplit seperti perintah add. Untuk menambahkan bilangan atau divide, atau pembagian dari suatu bilangan. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, lebih besar sama dengan. Di sini ada cara kerja ALU. Yang pertama, pada gambar di samping adalah cara kerja ALU yang pertama-tama, yaitu ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari kontrol yang terletak pada prosesor. Kontrol unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis atau terdapat pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan atau biasa disebut add. Selain perintah, register pun bersihkan operan-operan. Setelah proses ALU selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atas suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Tugas dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, pembagian, dan dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Representasi integer. Dalam sistem bilangan biner, semua bilangan dapat direpresentasikan dengan hanya menggunakan digit-digit 0, 1, tanda minus, dan tanda titik. Misalnya, min 110 titik 01012 sama dengan min 11 titik 312510. Namun, untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer, kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik. Hanya bilangan biner 0 dan 1 yang dapat mempresentasikan bilangan. Bila kita memakai bilangan integer non negatif, maka representasinya akan lebih mudah. Sebuah word 8 bit dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan 0 hingga 255. Misalnya, 0000 disebut 0. 0001 di ujung kanan itu adalah 2 pangkat 0, jadi sama dengan 1. 00001111 jadi 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 yaitu 15. Dan selanjutnya. Umumnya bila sebuah rangkaian n bit bilangan biner L dan 2 akan direpresentasikan sebagai unsigned integer A. Representasi nilai tanda. Penggunaan unsigned integer tidak cukup merepresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan positif integer. Karena itu terdapat beberapa konvensi lainnya yang dapat kita gunakan. Konvensi-konvensi lainnya meliputi perlakuan terhadap bit yang paling berarti, yaitu paling kiri. Dalam word bit tanda. Apabila bit paling kiri sama dengan 0, suatu bilangan adalah positif. Sedangkan bila bit yang paling kiri sama dengan 1, berarti bilangan itu adalah negatif. Bentuk yang paling sederhana representasi yang memakai bit tanda pada tanda nilai tanda. Pada sebuah word n bit, n-1 bit yang paling kanan menampung nilai integer. Misalnya, plus 18 00010010 dan min 18 1001010 itu sama saja dengan 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 6
dikurang 2 pangkat 8. Yang hasilnya min 18. Terdapat beberapa kekurangan pada representasi nilai tanda penambahan dan pengurangan yang memerlukan pertimbangan baik tanda bilangan atau ataupun nilai relatifnya agar dapat berjalan pada operasi yang diperlukan. Kekurangan-kurangannya itu adalah terdapat 2 representasi bilangan 0. Misalnya plus 0, 10 sama dengan 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Yaitu lainnya adalah min 0, 1, 0, yaitu 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, yaitu sign magnitude. Kekurangan representasi nilai tanda. Penambahan pengurangan memerlukan pertimbangan, baik tanda bilangan maupun nilai relatifnya. Agar dapat berjalan pada ion rasio yang diperlukan, terdapat 2 representasi bilangan 0. Yang pertama ada tadi ada 0, 1, 0, yang dibilang sama 0, 0, 0, 0, 0 semua. Ada lagi min 0, 1, 0. Hanya bagian paling kiri saja yang sama dengan 1, yaitu sign magnitude. Hal ini tidak sesuai dengan untuk digunakan, karena akan menyulitkan pemeriksaan bilangan 0. Jadi tidak boleh. Representasi komplement 1. Komplement 1 merupakan suatu sistem penomoran yang diterapkan dalam beberapa jenis komputer untuk merepresentasikan nilai-nilai negatif. Contoh, 000, titik-titik, itu berarti N. 0001 sama dengan 1. 000, titik-titik, 0000 sama dengan 0. 1111, titik-titik, ini sama dengan N. 111 min 0. Dan selanjutnya. Dapat kita lihat dari uraian di atas, nilai plus 0 akan berpasangan yang min 1, plus 1 dengan min 1, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa negasi dari 0 adalah min 1, negasi dari 1 adalah min 1. Negasi itu adalah lawannya, lawan kata atau lawan angka. Oke, lanjut. Representasi komplement 2. Komplement 2 mirip dengan komplement 1. Hanya saja dalam proses negasinya, semua bit juga akan dibalik, sehingga tidak lagi rasa bingung merepresentasikan nilai plus 0 dan min 0. Karena hanya ada satu nilai 0 seperti berikut. 000 sampai 0001, yaitu plus 1, 0000 sampai 000, hasilnya 0. 111N sampai 111 min 1, 111N sampai 1110 min 2. Dari aturan di atas dapat kita lihat bahwa nilai 0 akan berpasangan dengan nilai min 1. Nilai plus 1 akan berpasangan dengan min 2, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa negasi dari 0 adalah min 1, negasi dari plus 1 adalah min 2, berarti negasi dari plus 2 adalah min 3, dan seterusnya. Konvensi antara panjang bit yang berlainan. Terkadang perlu mengambil sebuah integer n bit dan menyimpannya di dalam m bit dengan kaidah m lebih besar dari m. Pada notasi sign magnitude mudah dilaksanakan. Cukup memindahkan bit tanda ke posisi terkiri yang baru dan mengisinya dengan 0. Misalnya plus 18 atau 00101, sign magnitude 8 bit. Kita tambahkan saja 0, tambahkan sekitar 30, jadi sign magnitude 16 bit. 8 ditambah 80 jadi sign magnitude. Sudah min 18, 100, 10, 10, tambahkan lagi jadi 8, tambahkan 80 jadi 16 bit, dan seterusnya. Aturan integer komplement 2 adalah untuk memindahkan bit tanda ke posisi terkiri yang baru dan mengisinya dengan salinan bit tanda. Bilangan positif diisi dengan 0 dan bilangan negatif diisi dengan 1. Min 18 sama dengan 100101010 komplement 2 8 bit. Atau bisa disebut dengan min 18 111 ada 8 100 1. Ya. Untuk selanjutnya mungkin dapat menunjukkan dengan rekan saya M Rakib. Silakan. Oke.
Oke, selanjutnya integer aritmatika. Representasi integer positif, negatif, dan bilangan nol. Yang pertama, bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan atau same magnitude, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Yang kedua, bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan nol atau komplement 2, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Yang ketiga, pada kasus komplement 2, terdapat representasi bilangan n bit untuk 2n, tapi tidak terdapat untuk 2n. Negasi. Untuk membuat negasi, gunakan komplement 2, yaitu untuk bilangan positif. Komplement 2 adalah sama dengan sistem yang menunjukkan tanda dan besarnya bilangan, yaitu MSB, yang digunakan sebagai petunjuk atau bilangan atau tanda bilangan, dan bit-bit sisanya menunjukkan besarnya. Yang kedua, untuk bilangan negatif, komplement 2 dapat diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu komplement satu dari bilangan biner semula yang bertanda positif, kemudian menambahkan 1 ke LSB-nya. Seperti contoh di bawah ini, min 18 atau sama dengan 111011110 2's complement. Terus bitwise complement sama dengan 0001 0001 tambah 1 sama kemudian 0001 0010 sama dengan plus 18. Kemudian plus 18 sama dengan 00010010 atau 2's complement. Kemudian bitwise complement sama dengan 1110 1110 1101. Kemudian tambah 1 1110 110 sama dengan 18. Lanjut. Aturan untuk mendeteksi overflow. Yang pertama, aturan overflow. Bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka overflow akan terjadi jika dan hanya jika hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Kedua, aturan pengurangan. Untuk mengurangkan sebuah bilangan atau subtrahen S dari bilangan lainnya, atau minus M, anggaplah komplement 2 subtrahen dan tambahkan hasilnya ke M. Tiga, pembulatan. Teknik pembulatan yang sesuai dengan standar IEEE adalah sebagai berikut. Pertama, pembulatan ke bilangan terdekat, yaitu hasil dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasi. Yang kedua, pembulatan ke arah, yaitu hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga positif. Yang ketiga, pembulatan ke arah, yaitu hasil yang dibulatkan ke arah tak terhingga negatif. Pembulatan ke arah 0, yaitu hasil dibulatkan ke arah 0. Lanjut. Penjumlahan dan pengurangan. Mungkin yang ini bisa dilihat sendiri ya. Bisa dilihat gambar-gambarnya. Lanjut. Pertama, perkalian. Dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan, perkalian adalah operasi yang kompleks, baik dilakukan dalam perangkat keras atau perangkat lunak. Berbagai macam algoritma telah digunakan di berbagai komputer. Tujuan dari subbagian ini adalah memberikan gambaran kepada pembaca tentang jenis pendekatan yang biasanya diambil. Kita mulai dengan masalah yang lebih sederhana dan dalam mengalihkan dua bilangan bulat tidak bertanda atau non-negatif. Dan kemudian kita melihat salah satu teknik yang paling umum untuk perkalian bilangan dalam representasi komplement kedua. Lanjut.
Yang kedua, pembagian. Pembagian agak lebih kompleks daripada perkalian, tetapi didasarkan pada prinsip umum yang sama seperti sebelumnya. Dasar algoritma adalah pendekatan kertas dan pensil, dan operasinya melibatkan pemindahan dan penambahan atau pengurangan berulang. Lanjut. Konversi bilangan. Bilangan biner adalah bilangan biner atau bilangan berbaris dua. Bilangannya yaitu 0 dan 1. Yang kedua, berikutnya bilangan oktal atau bilangan berbaris 8 yang bilangannya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kemudian bilangan desimal atau bilangan berbaris 10, yaitu bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kemudian bilangan heksadesimal atau bilangan berbaris 16, bilangannya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Konversi bilangan biner, oktal, atau desimal menjadi bilangan desimal. Lanjut. Nah, konversi bilangan desimal, bilangan biner atau oktal desimal seperti di bawah ini. Seperti pada gambar, contoh 1, bilangan desimal 243, 10. Bisa dilihat saja di gambar sendiri. Lanjut. Konversi bilangan oktal ke biner dan sebaliknya. Seperti yang ada pada di gambar di bawah ini. Kemudian ada lagi konversi bilangan heksadesimal ke biner dan sebaliknya. Seperti yang ada di pada gambar di bawah ini. Lanjut. Kemudian konversi bilangan heksadesimal ke oktal dan sebaliknya. Seperti yang ada pada gambar di bawah ini juga. Lanjut. Ya, floating point representation. Representasi integer dan oleh biner. Dalam sistem bilangan biner ada 4 macam sistem untuk mempresentasikan integer, yaitu representasi unsigned integer, kemudian representasi nilai tanda atau sign magnitude, kemudian representasi bias, lalu representasi komplement 2 atau komplement. Kemudian ada unsigned integer. Untuk keperluan penyimpanan dalam pengelolaan komputer diperlukan bilangan biner yang terdiri atas 0 dan 1. 1 byte atau 8 bit binary digit dapat digunakan untuk menyatakan bilangan desimal dari 0 sampai 255. Kelemahan unsigned integer yaitu hanya dapat menyatakan bilangan positif, dan juga sistem ini tidak dapat digunakan untuk menyatakan bilangan integer negatif. Representasi nilai tanda atau sign magnitude. Karena kelemahan unsigned integer, dikembangkan beberapa konvensi untuk menyatakan bilangan integer negatif. Konvensi. Perlakuan bit yang paling kiri atau MSB di dalam byte sebagai tanda bilang MSB sama dengan 0. Bila MSB sama dengan 0, maka bilangan tersebut positif. Jika kelemahan sign magnitude, adanya representasi ganda pada bilangan 0. Kemudian representasi bias digunakan untuk menyatakan eksponen atau bilangan pemangkat pada representasi floating point. Kemudian dapat dinyatakan bilangan bertanda, yaitu mengurutkan dari bilangan negatif terkecil dapat dijangkau sampai bilangan positif paling besar yang bisa dijangkau.
Kemudian mengatasi permasalahan pada sign magnitude, yaitu plus 0 dan minus 0. Kemudian representasi komplement 2 merupakan perbaikan dari representasi nilai bertanda atau sign magnitude yang mempunyai kekurangan pada operasi penjumlahan dan pengurangan serta representasi nilai 0. Bilangan negatif pada two's complement. Yang pertama, sistem bilangan dalam two's complement menggunakan bit balik kiri atau MSB sebagai bit tanda dan sisanya sebagai bit nilai seperti pada sign magnitude. Yang kedua, bilangan negatif pada dalam two's complement dibentuk dari yang pertama komplement 1 dari bilangan biner semula atau nilai positif. Yang kedua, menambahkan 1 pada LSB. Lanjut. Tes. Floating point aritmatika bukan untuk menambah atau mengurangkan dua bilangan. Yang pertama, bandingkan kedua bilangan dan ubah bentukan nilai eksponen. Floating point aritmatika. Pos dulu deh, pos. Floating point aritmatika. Pertama, aritmatika floating point penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menambah atau mengurangkan dua bilangan floating point. Yang pertama adalah bandingkan kedua bilangan dan ubah ke bentuk yang sesuai pada bilangan dengan nilai eksponensial lebih kecil. Kemudian B, lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Kemudian C, lakukan normalisasi dengan menggeser nilai mantisa dan mengatur nilai eksponensial. Yang kedua, perkalian. Algoritma umum untuk perkalian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Yang poin A, hitung hasil eksponensial dengan menjumlah nilai eksponen dari kedua bilangan. Yang kemudian B, kaitkan kedua bilangan mantisa. Yang kemudian C, normalisasi hasil akhir. Kemudian yang ketiga adalah pembagi. Logaritma umum untuk pembagian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah A, hitung hasil eksponensial dengan mengurangkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Kemudian B, bagi kedua bilangan mantisa. Yang ketiga C, normalisasi hasil akhir. Kesimpulan. Arithmetic dan logic unit adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan ALU bekerja sama dengan memori di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau opcode dan data yang diolah atau operan. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner atau two complement. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika disebut adder.
Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Ya. Oke, sekian dari saya. Ya. Sekian mungkin dari kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.